ucapan seorang Anies Baswedan terhadap seorang Prabowo Subianto itu sangat cukup kejam. Ucapan seorang Anies Baswedan itu tidak memakai perasaan. Seorang Anies Baswedan semestinya mesti harus sadar akan dirinya bahwa saat ini seorang Anies Baswedan berdiri bersama-sama dengan Prabowo Subianto di atas panggung perdebatan Capres. Itu juga berkat daripada seorang Prabowo Subianto yang kemudian beberapa tahun yang lalu Prabowo Subianto memperjuangkan dengan berbagai macam kekuatan dengan segala hal untuk mengantarkan seorang Anies Baswedan menjadi gubernur DKI Jakarta. Seorang Anies Baswedan tidak sadar akan hal itu. Kenapa saya mengatakan hal demikian? Karena seorang Anies Baswedan hari ini berdiri bersama-sama dengan Prabowo Subianto di atas panggung perdebatan Capres, karena itu juga bagian daripada tolak ukur seorang Anies Baswedan menjadi seorang gubernur di DKI Jakarta. Seorang Anies Baswedan kalau bukan menjadi gubernur DKI Jakarta, maka hari ini tidak ada satu partai pun yang berani untuk menawarkan seorang Anies Baswedan menjadi capres. Seorang Anies Baswedan menjadi gubernur di DKI Jakarta itu menjadi hitungan kekuatan politik seorang Anies Baswedan di saat itu. Sehingga hari ini banyak orang yang memperhitungkan kekuatan seorang Anies Baswedan. Tetapi semua itu juga tidak terlepas daripada kerja keras seorang Prabowo Subianto dengan berbagai macam kekuatannya diarahkan demi mengantarkan seorang Anies Baswedan menjadi gubernur DKI Jakarta. Banyak sekali potongan video yang kemudian beredar di sosial media terkait dengan ucapan seorang Anies itu. Sehingga sebetulnya saya tidak ingin untuk bicara seperti ini. Meskipun saya sebagai alumni daripada Universitas Kebangsaan yang kemudian diketuai langsung oleh seorang Prabowo Subianto. Ketua yayasannya adalah Prabowo Subianto yang kemudian saat itu beliau juga memberikan beasiswa kepada kami sehingga kami dapat melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi di universitas. Terima kasih Pak Prabowo atas bantuan beasiswa yang sudah Bapak berikan kepada kami sehingga kami bisa dapat menyelesaikan pendidikan kami di tingkat perguruan tinggi. Terima kasih banyak Pak Prabowo Subianto. Nah teman-teman, saya lanjut bahwa sebetulnya seorang Anies Baswedan ini tidak punya rasa terima kasih. Seorang Anies Baswedan ini kita anggap saja seperti kacang lupa kulit ya, tidak punya rasa terima kasih. Dia menyampaikan sesuatu, kalimat-kalimatnya itu cukup kejam dan tidak memakai perasaan. Karena mungkin dengan ambisinya dia menjadi capres, ingin untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat, sehingga dengan berbagai macam cara, dengan cara yang tidak terpuji sekalipun, ia menggunakan demi untuk mendapatkan kekuasaan itu. Cara-cara seperti yang digunakan oleh seorang Anies Baswedan adalah cara-cara di zaman-zaman Quraisy saat itu, yang dimana raja tetap raja, perbudakan tetap perbudakan. Itu sistem-sistem hukumat yang ditegakkan oleh orang-orang Quraisy di zaman itu. Pikiran-pikiran seorang Anies itu sama persis dengan di zaman-zaman Quraisy saat itu. Nah teman-teman, cara-cara seperti yang digunakan seorang Anies Baswedan ini cukup berbahaya sekali. Jadi kita sebagai generasi muda, kita juga mampu untuk melihat sosok yang tepat untuk kita pilih dan menjadi pemimpin kita di bangsa ini, karena memang orang-orang kalau sejenis seorang Anies Baswedan ini cukup berbahaya teman-teman. Saya hanya ingatkan bahwa seorang Anies Baswedan dengan cara liciknya dia ini, cara kejamnya dia ini cukup berbahaya sekali. Belum jadi apa-apa sudah tidak punya rasa terima kasih dan tidak memiliki perasaan yang baik untuk sesama orang yang sudah pernah berbuat baik kepada dia. Saya perlu sampaikan kepada teman-teman pendukung seorang Anies Baswedan ini dan juga kepada Pak Anies Baswedan sendiri bahwa sebetulnya Pak Anies Baswedan ini kan seringkali dilabelkan menjadi sosok yang punya ilmu pengetahuan agama yang baik, orang yang taat agama, bacaan Al-Qur'annya yang lebih baik daripada pasangan-pasangan calon yang lainnya. Saya ingin perlu sampaikan kepada seorang Anies Baswedan bahwa seorang Anies Baswedan itu sebetulnya tidak mempelajari Al-Quran dan tidak memahami daripada isi Al-Quran itu sendiri. Dia hanya sepertinya berupaya untuk menggunakan politik identitas demi untuk kekuasaannya saja.
Tetapi dia sebetulnya tidak memahami, tidak mempelajari dan tidak memahami daripada isi Al-Quran. Kenapa saya katakan demikian? Karena saya lihat sekali banyak yang beredar di sosial media terkait dengan janji-janji seorang Mas Anies Baswedan yang kemudian banyak sekali yang diingkari. Janji-janji seorang Anies Baswedan selama menjadi gubernur DKI Jakarta itu banyak yang tidak tepati. Banyak yang dia tidak lakukan pada saat menjadi gubernur DKI Jakarta. Oleh sebab itu, maka saya ini surat dari Al-Quran ini nanti saya perlihatkan kepada seorang Pak Anies Baswedan dan juga teman-teman pendukung seorang Anies Baswedan. Nah, di dalam surat ini menyatakan bahwa ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Jangan engkau mengatakan sesuatu yang tidak engkau lakukan. Saya ulangi satu kali lagi ya. Jangan engkau mengatakan sesuatu yang tidak engkau lakukan. Karena Tuhan sangat benci dengan orang-orang yang mengatakan sesuatu tapi ia tidak lakukan. Nah, dua ayat ini cocok untuk dilabelkan kepada seorang Anies Baswedan. Bahwa sesuatu yang ia ucapkan tetapi tidak mampu untuk melakukannya. Janji-janji politik yang banyak ia berikan kepada masyarakat tetapi ia tidak tepati. Ia tidak melakukannya. Nah, orang-orang semacam ini sangat dibenci oleh Tuhan. Itu kata Al-Quran, bukan kata saya. Itu kata Al-Quran. Oleh sebab itu, maka Pak Anies bersama dengan teman-teman para pendukung Pak Anies, tolong dihafal surat itu. Tapi saya ingatkan bahwa disimpannya di sini dan juga di sini. Ya, jangan simpannya di sini, di bibir ya. Apalagi yang di bibir, kalau ada tahi lalat itu biasanya itu bicara di A, bikinnya di B. Biasanya banyak berbohong itu kalau biasanya itu menurut ini ya, bahasa orang-orang tua-tua di kampung lah. Kalau misalnya banyak ada tahi lalat di bibir berarti nanti pintar bicara begitu. Tetapi tahi lalat semacam jenis semacam itu kebanyakan bohongnya, banyak bicara di A bikinnya di B. Nah teman-teman, sebetulnya saya tidak ingin bicara soal ini, tetapi kemudian saya lihat bahwa ucapan seorang Anies apalagi memberikan nilai terhadap kinerja seorang Prabowo Subianto selama menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Nilainya 1 loh, 1 koma loh. 11 dari 100 itu berapa tuh? Itu 1,1, 1, sekian gitu. Tapi dia sendiri tidak sadar bahwa kinerjanya dia selama menjadi gubernur DKI Jakarta itu apa betul apa enggak tuh? Janji-janji politiknya kepada masyarakat apakah dia tepati atau tidak? Makanya orang-orang semacam itu kita mesti harus print itu surat 2 ayat tadi itu surat As-Saff ya. Surat As-Saff, di dalam itu surat As-Saff 2 ayat tadi itu dari surat As-Saff itu kita print lalu kita tempel di kanan kiri supaya masuk, atau enggak berarti kita tempel satu di sini, satu di sini. Supaya sambil hafal, kalau enggak jangan tempel di sini, nanti dia ngebelekun lagi. Karena seorang Anies Baswedan itu mampu untuk bisa membolak-balikan fakta gitu loh. Dia mampu untuk merangkai kalimat-kalimat yang bisa membela dirinya. Nah, teman-teman, mungkin itu dari saya selaku alumni Universitas Kebangsaan Republik Indonesia yang kemudian sebetulnya saya tidak mau bicara seperti ini, tetapi kemudian Pak Anies Baswedan sudah terlalu berlebihan dan terlalu kejam, tidak punya rasa terima kasih terhadap orang-orang yang sudah pernah berjasa terhadap dia. Salam hormat.